Halo, salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Kabar duka datang dari Vatikan di mana pemimpin umat Katolik seluruh dunia, Paus Fransiskus, wafat di usianya yang ke-88 tahun. Paus Fransiskus tutup usia pada pukul 7:35 waktu setempat. Adapun informasi ini disampaikan pihak Vatikan melalui Camerlengo Vatikan. Vatikan secara resmi mengabarkan bahwa pemimpin umat Katolik seluruh dunia, Paus Fransiskus, meninggal dunia di usia 88 tahun. Kabar ini disampaikan ke publik oleh Camerlengo Vatikan, Kardinal Kevin Farrell. Dirinya menyatakan Paus Fransiskus tutup usia pada pukul 7:35 waktu setempat. Adapun sebelumnya kondisi kesehatan Paus Fransiskus menurun usai mengidap penyakit pneumonia dan dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Kota Roma selama 38 hari. Seusai perawatannya di rumah sakit, Paus Fransiskus melakukan pemulihannya di kediamannya Casa Santa Maria, Kota Vatikan. Sehari sebelum wafat, Paus Fransiskus tampak terlihat pada perayaan Misa Paskah di lapangan Santo Petrus, Vatikan, bersama dengan puluhan ribu umat Katolik. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di tengah momentum Misa Paskah Kota Vatikan, pemimpin tertinggi Katolik seluruh dunia menyerukan perdamaian bagi sejumlah negara yang masih berkonflik hingga kini. Di bawah perantaranya, rekanan Paus Fransiskus berharap seluruh pemimpin dunia agar dapat memperjuangkan keadilan secara mutlak. Melalui perantara rekannya, pemimpin tertinggi umat Katolik seluruh dunia, Paus Fransiskus menyoroti sejumlah negara yang masih terlibat dalam konflik wilayah seperti Israel, Palestina, Sudan, Yaman, Ukraina, Rusia, Libanon, Suriah, dan lain sebagainya. Sorotan tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada perayaan Misa Paskah di lapangan Santo Petrus, Kota Vatikan kemarin. Adapun memang pelaksanaan Misa Paskah ini dihadiri sekitar 300 kardinal, uskup, hingga para imam. Melalui pantauan yang ada, Paus Fransiskus menyapa umat Katolik yang hadir menggunakan transportasi khususnya sambil menggunakan kursi roda. Pelaksanaan Misa Paskah di Kota Vatikan pun dipadati umat Katolik yang diperkirakan mencapai 35.000 orang. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria. Faccio appello ai belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi, si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace. Dengan momentum ini, Paus Fransiskus berharap seluruh negara dapat mewujudkan kedamaian sejati dan berkelanjutan atas sejumlah wilayah yang hingga kini masih terus berkonflik. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, usai pembebasan penari balet Amerika Serikat yang ditahan di Rusia karena memberi bantuan logistik ke Ukraina beberapa waktu lalu, Presiden Donald Trump menyambut haru soal ini, di mana kedepannya Trump tengah meninjau kesepakatan relatif baik terhadap Rusia dan juga Ukraina untuk mempercepat penyelesaian perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespon pembebasan tahanan Rusia berkewarganegaraan Amerika Serikat bernama Ksenia Karelina dengan kasus pengkhianatan bantuan logistik ke Ukraina. Trump menghargai pembebasan ini dilakukan karena hubungan politik luar negeri yang tengah merdeka, baik Amerika Serikat dan juga Rusia. Dengan ini, Trump pun tengah mengkaji kesepakatan relatif dengan Rusia dan Ukraina,
sebagai bentuk dukungan penyelesaian perang. And I think we're making progress. I appreciate the ballerina who was released. It was at the request of a very good friend of all of ours, actually. Dana White called me and he said it's the friend or the relationship of one of the fighters for UFC or one of the fighters. And Dana's an incredible guy, and we spoke to President Putin about it, and they made a deal. They released the young ballerina, and she is now out, and that was good, so we appreciate that. We hope that we're going to be able to make a deal relatively soon with Russia and Ukraine to stop the fighting. It's so senseless, it's such a horrible thing. Would have never happened if I were president, but it did happen, and we were given that card, and I think we're going to get it. I think we're going to get it stopped. Got to get going. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Gubernur Bank Kanada dan Bank Inggris Mark Carney resmi menjadi Perdana Menteri Kanada terpilih usai menang dalam pemungutan suara Partai Liberal Kanada beberapa waktu lalu. Dan dengan terpilihnya sebagai Perdana Menteri Kanada, Mark mengungkapkan bahwa Kanada akan tetap menjadi negara sendiri dan tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat. Partai Liberal Kanada resmi menunjuk Carney sebagai Perdana Menteri Kanada terpilih usai menang dalam pemungutan suara partai tersebut beberapa waktu lalu. Kemenangan Mark sebagai Perdana Menteri Kanada ini menandai berakhirnya tonggak kepemimpinan yang dijalani pertahanan terdahulu Justin Trudeau. Kemenangan ini diraih dengan menoreh suara telak mayoritas yakni 85,9%. Meskipun demikian, Mark menjadi Perdana Menteri kedua yang menjabat tanpa memiliki kursi di parlemen. Dalam pidatonya, Mark mengungkapkan adanya berbagai pihak yang hendak melemahkan ekonomi dan politik negaranya, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat guna meningkatkan keamanan tiap provinsi Kanada, guna menjaga teritori dari potensi agresi Amerika Serikat. Peningkatan keamanan ini sehubung dengan pernyataan Trump soal pengambilan kekuasaan terhadap teritori Kanada yang diisukan akan menjadi bagian dari Amerika Serikat. Is a mosaic. America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. Look, we didn't ask for this fight. We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the gloves. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo Dunia bersama saya Louis Ayu dan informasi kami lanjutkan. Usai beradu mulut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Ukraina merapat ke kawasan Eropa guna meraih dukungan terhadap kemerdekaan negaranya. Berpalingnya Ukraina ke Eropa pun disambut dukungan penuh dari organisasi NATO hingga beberapa negara-negara benua biru tersebut. Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di London, Inggris, guna menghadiri konferensi tingkat tinggi bertajuk Securing Our Future, di mana Inggris sebagai tuan rumahnya. Pada kesempatan ini, Zelensky merapat sebagai bentuk pencarian dukungan terhadap negaranya, usai jawaban nihil terhadap kunjungannya ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. Melalui pantauan yang terlihat, beberapa petinggi negara Eropa hadir pada konferensi ini, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó, hingga Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Forum ini difokuskan kepada Ukraina dan juga keamanan regional di benua biru dari potensi ancaman konflik dari dan luar kawasan Eropa tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan yang makin berlarut antar kedua negara Rusia dan Ukraina, di mana pemimpin negara Ukraina Volodymyr Zelensky menyiapkan beberapa hal untuk terlepas dari intimidasi negara Rusia. Adapun hal ini diluncurkan usai Zelensky menyebut bahwa negara supernuklir tersebut telah menghancurkan sistem diplomasi negara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memastikan sedang melakukan berbagai persiapan sanksi yang baru terhadap propagandis perang serta armada bayang Rusia.
Menurutnya, alasan Rusia mengabaikan diplomasi dengan menggunakan kontak bersama negara luar lainnya untuk menguntungkan negara tersebut di saat ini, namun tidak memilih untuk mengakhiri perang. Adapun memang Zelensky membeberkan tindakan ini selaras dan berkolerasi dengan sanksi yang dijatuhkan mitra Uni Eropa dan юрисдикsi kuat lainnya di dunia. Росія, очевидно, ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам в цьому. Зараз міністр оборони України Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати Рамштайн. Нове засідання, звісно, наш пріоритет – це ППО. І маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильніше. Будемо працювати і надалі з кожною країною. Dari Jakarta, Max Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, memperkenalkan keberagaman dan menjadikan Virginia Tech kampus yang nyaman bagi mahasiswa internasional adalah tujuan dari acara International Cafe Hour pada bulan Februari lalu. Budaya kuliner Indonesia ditampilkan bersama seni budaya, bahasa, dan tradisi di universitas yang terletak di negara bagian Virginia. It inspires curiosity, which is one of our logos and mottos here at Virginia Tech. Menumbuhkan rasa keingintahuan memang menjadi salah satu tujuan acara 51st International Cafe Hour featuring a taste of Indonesian culture di Virginia Tech, salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di negara bagian Virginia. It has really helped students celebrate their culture, and it is truly a bridging event because 55% of the folks that attend these events are non-international students, and I think the more that we can celebrate them and help the students here feel at home, I think there's a greater understanding. Fauna Zuat adalah asisten Direktur Cranwell International Center yang mengorganisir program dan layanan untuk menjembatani mahasiswa internasional dan juga non-internasional di universitas di kota Blacksburg ini. Bekerja sama dengan kantin mahasiswa dan organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia atau Permias, makanan dan minuman khas Indonesia disajikan kepada pengunjung yang datang. And then we get their home recipes. They have a chef that prepares the food, and then the dining staff serves the food. And it's free, so people get a taste of Indonesian culture. The chefs strive to create authentic food so that the students have a taste of home. Menurut Dini Hajarahma, Presiden Permias Virginia Tech yang juga mahasiswa S3 jurusan Hospitality and Tourism Management, tidak mudah memperoleh bahan-bahan untuk membuat masakan Indonesia di kota kecil ini. Kita memberi mereka pilihan dari berbagai makanan yang otentik, semuanya rumit gitu kan. Nah, akhirnya yang dipilih oleh chef dari Virginia Tech adalah rendang sebagai savory dish-nya, kemudian untuk sweet dish-nya itu bika Ambon yang kita highlight. Lalu untuk minumannya adalah bandrek. Makanan yang disajikan ternyata tidak mengecewakan pengunjung yang bahkan belum pernah mencicipi kuliner Indonesia. It's spicy and it's really meaty, and the cake is it's very light and soft, but it's like a little chewy, but in a really good way. A Taste of Indonesian Culture juga menawarkan pengalaman mengenai keberagaman dengan memperkenalkan bahasa, tradisi, dan seni budaya Indonesia. Especially because we live in America, and America is a place with many different cultures. So I think it's very important to get to know other cultures, and you can also learn about the country and just get closer to your friends with different cultures. Getting to know the culture of our friends around us is really important, and I'm really excited for what you guys are going to be showing us. Dari Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Eva Mazreva, Nia Iman Santoso, VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.